Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali bersama Arifiah Nur Channel. Video kali ini saya ingin berbagi atau izinkan saya untuk berbagi tentang tutorial mengisi pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah di PMM. Nah, bagi Bapak dan Ibu guru yang sudah lama tidak masuk PMM atau jarang-jarang masuk PMM, biasanya mengalami kebingungan sedikit ya. Nah, pada tampilan awal Google seperti ini, Bapak Ibu bisa ketikkan Guru Kemdikbud atau juga bisa ketik platform Merdeka Mengajar atau PMM. Di sini saya akan contohkan untuk ketik Guru Kemdikbud diarahkan ke website Guru Kemdikbud ya, Bapak Ibu. Kita klik sini. Nah, di sini ada website Merdeka Mengajar. Bapak Ibu langsung klik masuk. Inilah tampilan awal PMM Bapak Ibu ya. Nah, kita scroll ke bawah, kemudian klik pengelolaan kinerja. Nah, ini adalah tampilan pengelolaan kinerja untuk guru. Di sini saya sudah pernah mengisi, namun belum diajukan. Makanya di sini di pojok kanan atas ada tulisan lanjut rencanakan kinerja. Bagi Bapak dan Ibu guru yang belum pernah isi atau baru awal mengisi, di sini tulisannya bukan lanjut rancangan kinerja, tapi di sini ada tulisan mulai. Maka klik saja. Nah, yang pertama kita akan diarahkan untuk mengisi praktik pembelajaran Bapak Ibu. Di sini pilihlah indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu. Dan di sini sudah disediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan pada satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, di sini kebetulan milik saya dimensi prioritas yang direkomendasikan adalah mengenai metode pembelajaran. Ada 3 indikator di sini yang bisa dipilih yang menjadi prioritas rekomendasi dari rapor pendidikan satuan pendidikan saya, sedangkan 5 indikator yang lain itu tidak termasuk dalam rekomendasi karena di sini sudah hijau artinya sudah baik, maka saya bisa memilih satu di antara 3 yang direkomendasikan. Nah, saya pilih aktivitas interaktif. Kalau sudah klik pilih salah satu, kita nggak bisa milih lebih dari satu ya Bapak Ibu, karena sudah di-setting untuk memilih salah satu, agar kita fokus dulu di salah satu indikator yang direkomendasikan. Setelah kita pilih satu di antara yang direkomendasikan, kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, pada pengembangan kompetensi ini, Bapak Ibu disilahkan untuk memilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan paling berdampak bagi Bapak Ibu. Berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607, Bapak Ibu diharapkan untuk memiliki minimal 32 poin per semester agar bisa memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, silahkan Bapak Ibu bisa diskusikan dengan atasan Bapak Ibu agar sesuai dengan ekspektasi. Namun, jika Bapak Ibu memiliki lebih dari 32 poin, itu tidak apa-apa. Itu malah justru lebih baik. Untuk memiliki poin yang Bapak Ibu harapkan, itu berdasarkan pada tingkat keterlibatan dan dampaknya ya Bapak Ibu. Nah, di sini karena saya sudah mengisi ini total poin saya yang diisi RH-nya, saya memiliki total poin 36. Nah, jika Bapak Ibu sudah memilih dan kemudian rasanya ragu-ragu gitu ya, ingin mengganti, maka sebelah kanan ini ada hapus, Bapak Ibu boleh hapus. Nah,
Bapak Ibu boleh hapus dan memilih kembali rencana hasil kerja yang Bapak Ibu kehendaki. Di sini banyak pilihan RHK yang tinggal Bapak Ibu pilih saja. Bapak Ibu tidak usah repot-repot untuk menulis, mengarang kalimat, karena di sini sudah disediakan pilihan jenis RHK-nya dan poin-poinnya, jumlah poinnya. Bapak Ibu tinggal memilih sesuai dengan keterlibatan Bapak Ibu dan yang bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama ini ada peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Kalau ini dirasa dapat dilaksanakan oleh Bapak Ibu, pilihlah yang ini. Nah, di sini bukti dukung yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu yang bisa dinilai nanti berupa sertifikat. Jika dalam kurun waktu 1 semester yang dimulai dari Februari, Maret, April, dan Mei, Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan seminar sebagai peserta seminar lebih dari 1 kegiatan, maka target kuantitas di sini Bapak Ibu bisa isikan sesuai dengan yang Bapak Ibu bisa laksanakan. Bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini saya akan membuat 2 kegiatan. Nah, di sini saya sudah mempunyai 8 poin, maka kurang 24 poin lagi. Bapak Ibu tinggal tambahkan, klik tambah, tombol tambah yang ada di kiri bawah ini. Bapak Ibu bisa pilih rencana hasil kerja yang lain yang bisa Bapak Ibu ikuti. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa mengikuti atau menjadi peserta pelatihan mandiri yang ada di PMM. Banyak nih topik yang belum diselesaikan. Tapi jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua topik, Bapak Ibu bisa pilih jenis RHK yang lain. Karena sertifikat topik PMM yang ada di PMM yang sudah didapatkan di tahun 2023 itu tidak bisa dimasukkan lagi. Ya, karena ini adalah penilaian tahun berjalan. Ini penilaian di tahun 2024. Untuk itu sertifikat yang dilampirkan pun yang boleh hanya yang tahun 2024. Itu pun rentang waktunya antara Februari sampai dengan Mei karena Juninya sudah penilaian. Nah, di sini kebetulan saya pelatihan mandiri di PMM masih ada yang bisa saya ikuti, maka saya pilih jenis RHK menjadi peserta pelatihan mandiri di PNM. Bukti dukungnya adalah sertifikat topik. Jadi sampai aksi nyata ya Bapak Ibu dan sampai terbit sertifikat. Di sini saya akan mengikuti beberapa topik, namun saya kira-kira nanti dapat sertifikatnya dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan itu bisa dicapai berapa sertifikat. Di sini saya cari aman, saya akan pilih 2 kegiatan. Ini sudah mendapat 16 poin dan kita lihat masih kurang 8 poin. Kita bisa tambah, kita pilih jenis RHK yang lain yang dirasa bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang sedang mengikuti program guru penggerak angkatan ke-9 mungkin ya saat ini, 9 atau 10 itu, 9 ya berarti. Guru penggerak angkatan 9 dimungkinkan sebelum Juni itu sudah mendapatkan sertifikat, itu bisa langsung milih peran sebagai peserta guru penggerak ini. Ini langsung mendapatkan 128 poin, yaitu poin yang paling tinggi. Bapak Ibu tidak perlu memilih RHK yang lain, hanya 1 jenis ini saja, guru penggerak 128 poin. Itu kalau sudah dipastikan ya sertifikatnya akan terbit sebelum Juni nanti. Tapi kalau sebelum Juni belum terbit atau melewati Juni ya ini tidak bisa kita pasang di RHK sini. Nah, tadi saya kurang berapa poin ya? Saya tadi kurang 8 poin. Saya akan memilih
Saya akan pilih ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Di sini mendapatkan poin 12. Nah, bukti dukungnya adalah cerita praktik yang terbit di PMM. Jadi, Bapak Ibu menyusun cerita praktik baik yang ada di sekolah, cerita praktik pembelajaran, ya, lalu diunggah di PMM. Nah, ini bukti dukungnya adalah mungkin screenshot ya, atau apa ini ya? Catatan, satu cerita praktik yang terbit di PMM setara 12 poin. Jadi, pastikan dalam kurun waktu 4 bulan itu Bapak Ibu bisa menyusun cerita praktik baik pembelajaran, lalu diunggah di PMM, dan nanti dari PMM itu menerbitkan. Jadi ada pada beranda di PMM atau bukti karya Bapak Ibu yang ada di PMM. Tapi jika ini rasanya masih tidak mudah bagi Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa memilih yang lain. Contohnya di sini. Nah, ini sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Ini juga bisa. Kita lihat bukti dukungnya apa. Bukti dukungnya adalah perangkat ajar yang terbit di PMM. Ini juga nanti Bapak Ibu bisa menyusun seperti contoh modul ajar, lalu Bapak Ibu upload di PMM. Nanti jika sudah diterbitkan di PMM, ini bisa menjadi bukti dukungnya. Sebetulnya mudah sih Bapak Ibu, kita tinggal upload saja di PMM, kita susun, kemudian di-upload, nanti dari PMM sendiri nanti di platform Merdeka Mengajar nanti akan diterbitkan di situ, dan mungkin buktinya screenshot atau apa nanti ya, nanti kita pelajari lagi lebih lanjut. Nah, kita lihat di sini sudah berapa poinnya, 48. Nah, ini untuk jaga-jaga Bapak Ibu, 48 ini kalau bisa memenuhi target semua berarti dan jika hasilnya itu baik atau baik sekali itu bisa di atas ekspektasi. Tapi paling tidak kita harus bisa mencapai sesuai dengan ekspektasi. Nah, kalau sudah kita lanjut ke tugas tambahan. Di tugas tambahan ini opsional, artinya Bapak Ibu bisa mengisi di tugas tambahan RHK tugas tambahannya, atau jika Bapak Ibu tidak memiliki tugas tambahan pada poin tugas tambahan ini bisa dilewati. Kalau tidak memiliki tugas tambahan kita bisa lihat dulu RHK pada tugas tambahan ini isinya apa saja. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, scroll ke bawah, adakah tugas tambahan yang sesuai dengan yang Bapak Ibu dapatkan di sekolah. Nah, karena saya SD, kita lihat yang semua jenjang. Di sini ada tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Jika Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, itu Bapak Ibu bisa pilih yang ini. Bukti dukungnya adalah laporan yang disertai surat keputusan atau surat tugas dari atasan. Ya. Kita bisa pilih lagi, kita lihat lagi yang lain, terutama yang bisa dilaksanakan di jenjang SD. Di sini ada tugas tambahan sebagai pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Nah, ini tidak semua sekolah atau tidak semua SD memiliki atau menyelenggarakan pendidikan inklusif ya, Bapak Ibu. Kita bisa lihat lagi. Ini ada tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, jika di sekolah Bapak Ibu atau Bapak Ibu
Jika Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler, di sini bisa digunakan atau bisa diisi. Bukti dukungnya adalah laporan disertai surat keputusan atau surat tugas dari atasan. Kita pilih lagi yang lain. Untuk semua jenjang. Nah, di sini selain sebagai kepala perpustakaan, pembina ekstrakurikuler, bagi yang mempunyai tugas tambahan sebagai koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan juga bisa. Asal kegiatannya itu masih dilaksanakan di kurun waktu 4 bulan semester sekarang ya Bapak Ibu. Dan ini ada tugas tambahan sebagai guru piket juga bisa. Buktinya kita lihat, bukti dukungnya sama, yaitu laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Kita lihat lagi yang lainnya. Tugas tambahan sebagai penilai kinerja guru. Barangkali ada Bapak Ibu guru yang diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah untuk menilai kinerja guru. Ini di sini bisa digunakan. Kemudian kalau ada yang menjadi operator dapodik, di sini juga bisa digunakan, bisa ditambahkan. Untuk bukti dukungnya sama, yaitu laporan disertai disertai SK atau surat tugas. Atau ada Bapak Ibu yang mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara BOS, di sini juga ada. Bukti dukungnya adalah laporan sebagai bendahara BOS dan SK atau surat tugas dari kepala sekolah. Nah, ini jika sudah diisi, kita lanjut ke perilaku kerja. Pada poin perilaku kerja ini, ada indikator dan perwujudan perilaku yang harus diisi, yaitu untuk perilaku kerja ini ada 7 aspek ya, dengan akronim berakhlak. Yang pertama berorientasi pelayanan. Silakan Bapak Ibu jika ingin melihat selengkapnya, bisa klik selengkapnya. Di sini akan diarahkan pada indikator dan perwujudan perilaku kerja, 7 aspek perilaku kerja dengan indikator perilaku dan perwujudan perilakunya. Jika sudah, kita kembali ke pengelolaan kinerjanya. Nah, yang pertama dari 7 aspek itu, Bapak Ibu bisa isikan semuanya, mulai dari indikator perilakunya. Ini ada beberapa yang bisa Bapak Ibu pilih. Satu di antara 3 ini Bapak Ibu pilih sesuai dengan yang Bapak Ibu ingin prioritaskan di semester ini. Ya. Kemudian perwujudan perilakunya apa? Bapak Ibu juga tinggal memilih saja di sini. Tak perlu merangkai kata menjadi sebuah kalimat karena di sini sudah disediakan. Mudah bukan? Nah, kemudian aspek yang kedua akuntabel, silahkan Bapak Ibu bisa pilih. Perwujudan perilakunya juga bisa memilih di sini sesuai yang bisa Bapak Ibu laksanakan, yang diprioritaskan. Selanjutnya kompeten sampai dengan terakhir kolaboratif. Setelah selesai Bapak Ibu bisa lanjut ke rangkuman. Nah, pada rangkuman ini berisi tentang rangkuman yang tadi semuanya sudah Bapak Ibu isi. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mengecek, cek ulang. Barangkali ada yang belum sesuai dengan yang Bapak Ibu prioritaskan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa lanjut ajukan atau jika ada yang belum sesuai, Bapak Ibu bisa klik ubah di sini. Inilah Bapak Ibu tutorial singkat mengenai pengelolaan kinerja bagi guru di periode Januari sampai dengan Juni 2024. Bagi yang ada pertanyaan atau ingin sharing, silahkan bisa ketik di kolom komentar. Dan terima kasih bagi yang sudah nonton, juga yang sudah like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.